Kabar baik datang buat timnas Indonesia. Dua calon pemain timnas Indonesia yaitu Max Hilger dan Elyano Rensder kini proses naturalisasinya mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Berkas keduanya pun sudah ditandatangani oleh Menpora, kemudian oleh Menseknek, serta ditandatangani pula oleh Presiden. Surat permohonan perpindahan kewarganegaraan itu pun kemudian kabarnya sudah dikirim ke DPR RI. DPR RI pun dipastikan akan membahas proses naturalisasi Max Hilger dan Elyano Rensder pada tanggal 17 September 2024. Sekarang surat baru masuk di Ketua DPR. Saya dengar Bu Puan bilang mau mengatur paling cepat besok atau minggu depan tanggal 17, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Cepatnya proses naturalisasi Hilger dan Elyano Rensder tak terlepas dari harapan agar keduanya bisa segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan saja di bulan Oktober keduanya bisa berseragam merah putih saat tanding melawan Bahrain dan Cina. Dengan kehadiran mereka berdua tentu diharapkan dapat menambah kekuatan timnas. Kehadiran Max Hilger dan Elyano Rensder akan memperkuat timnas baik di sektor pertahanan maupun dalam serangan balik, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hasil positif yang diraih timnas Indonesia dengan 2 poin dari 2 laga awal grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil positif diraih timnas Indonesia dengan 2 poin dari 2 laga awal grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 poin itu didapat dari lawan yang berat dan langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kini timnas Indonesia menjadi sorotan dunia dan tidak lagi diremehkan oleh lawan. Media-media dunia pun ikut menyoroti keberhasilan awal timnas Indonesia. Salah satu media Korea Selatan, Donga, dipimpin pelatih Shin Tae-yong, di mana sepak bola tengah berembus di Indonesia. Momentum Indonesia diawali babak kualifikasi Piala Dunia ketiga ini sungguh luar biasa. Demikian tulis Donga. Bahkan setelah babak ketiga kualifikasi grup selesai, masa depan Indonesia masih suram. Pasalnya mereka satu grup dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Bahrain dan Cina juga dinilai lebih dominan dibanding Indonesia, sehingga akan sulit bagi Indonesia untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia, lanjut Donga. Namun pelatih Shin Tae-yong dan PSSI tidak menyerah dan terus membujuk pemain bendera campuran untuk memperkuat timnas Indonesia. Hasil dari usaha itu langsung terlihat. Di samping itu, ada juga media dunia ternama ESPN yang ikut menyoroti penampilan timnas Indonesia. ESPN lewat artikelnya melabeli timnas Indonesia sebagai raksasa Asia yang sedang bangun dari tidurnya. Namun jika ada tim yang bertekad untuk berjuang sejak peluit tanda pertandingan dimulai, itu adalah Indonesia. Demikian tulis ESPN. Ya, Asia sedang tumbuh dan ada tanda-tanda yang semakin meningkat bahwa raksasa yang sedang tidur yaitu Indonesia mulai bangkit. Pujian kepada berhak yang menerimanya, lanjut ESPN. Indonesia tetap tak terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026. Dan sekali lagi mereka menunjukkan bahwa mereka mampu menyamai tim terbaik di benua, tutup artikel ESPN. Nama Martin Paes kini sedang naik daun dan dibicarakan para fans timnas Indonesia. Wajar demikian, Paes merupakan pemain baru yang sudah 2 kali memperkuat timnas Indonesia.
Penampilannya cukup ciamik di bawah Mister Gawang, melakukan sejumlah save ketika melawan Arab Saudi maupun Australia, membuat gawang Indonesia terhindar dari banyak gol. Maka pantas bila kemudian 2 kali Martin Paes menyabet gelar pemain terbaik atau Man of the Match. Timnas Indonesia beruntung memiliki kiper tangguh sekelas Martin Paes. Tidak sedikit yang mengatakan kalau Paes adalah salah satu kiper terbaik di kawasan Asia. Belum menjadi kiper Timnas Indonesia, jalan berliku dilalui oleh Martin Paes. Apa yang menyebabkan kemudian Martin Paes mau berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia dan menjadi kiper Timnas Indonesia? Dikatakan oleh Paes, salah satu alasan dirinya bersedia membela Timnas Indonesia karena dukungan fans mereka. Para fans memberi dukungan luar biasa dan merayunya selama 3 tahun dan membuatnya yakin membela Timnas Indonesia. Saya pikir mereka sangat bersemangat. Mereka fans sudah merayu saya selama 3 tahun, kata Martin Paes dari laman resmi MLS beberapa waktu yang lalu. Saya melihat mereka mendukung saya dan klub FC Dallas. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun, dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, ujar Martin Paes. Martin Paes pun kini sudah menjadi idola baru bagi para fans. Lalu apa sebenarnya misi Paes dengan Timnas Indonesia? Martin Paes ternyata ingin membawa misi menempatkan Indonesia dalam peta sepak bola dunia, bersaing dengan negara-negara langganan Piala Dunia. Yang ingin saya capai adalah menempatkan Indonesia di peta sepak bola, ujar Paes dikutip dari situs FC Dallas. Negara ini sangat besar, penduduknya 300 juta orang, dan olahraga nomor 1 mereka adalah sepak bola. Jika Anda melihat jumlah dukungan yang mereka dapatkan, potensi yang ada, sekaranglah saatnya untuk memenuhi potensi itu.